Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori pembelajaran behavioristik serta penerapannya. Behavior dalam psikologi atau behaviorisme adalah teori pembelajaran berdasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Pengkondisian terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Syarat terjadinya proses belajar dalam pola hubungan SR adalah adanya unsur yang pertama yaitu dorongan, yang kedua ada rangsangan, yang ketiga ada respon, dan yang keempat ada penguatan. Behaviorisme atau aliran perilaku perspektif belajar adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proporsi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pembelajar, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Saya, Ririn, akan menjelaskan tentang teori belajar menurut Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus-respon. Classic conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, dan melalui stimulus atau rangsangan. Eksperimen dilakukan Pavlov dan lain-lain tampak berpengaruh terhadap pandangan behaviorisme, di mana gejala kejiwaan seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya. Nah, gambar ini merupakan eksperimen untuk membentuk perilaku dengan memberikan stimulus, yaitu stimulusnya yang pertama adalah makanan, yang kedua bunyi dari bel, yang ketiga makanan dan bel. Yang keempat, jika dilakukan itu terus-menerus, maka dengan hanya membunyikan bel itu, maka si anjing akan memberikan respon. Responnya yaitu dengan mengeluarkan air liur. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya yang bernama Mufida. Hukum belajar. A. Law of Response Conditioning. B. Law of Response Extension. Menurut teori conditioning, belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat. Yang terpenting dalam belajar menurut teori conditioning yaitu adanya latihan-latihan yang terus-menerus. Penerapan teori dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibaca pada slide ini. Dari contoh tersebut, dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat. Aplikasi teori belajar Pavlov dalam pembelajaran. Dengan guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun simulasi. Kritik terhadap teori belajar Pavlov adalah pembelajaran yang siswa berpusat pada guru. Kelemahan teori ini menganggap bahwa belajar itu hanyalah terjadi secara otomatis. Keaktifan seseorang tidak dihiraukan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dimas Kartika. Teori belajar menurut John B. Watson. Watson menyatakan ada 3 reaksi emosional yang bersifat bawaan, yaitu rasa takut, cinta, dan marah. Menurut Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, meskipun ia mengakui perubahan mental pada siswa selama proses belajar itu penting, ia menganggap hal tersebut sebagai faktor yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum. Ia percaya dengan memberikan conditioning tertentu, maka akan dapat membuat seorang anak memiliki sifat-sifat tertentu pula. Eksperimen Watson pada tahun 1921. Seorang balita bernama Albert dengan seekor tikus. Prosesnya yaitu Albert pada awal eksperimen tidak takut terhadap tikus. Albert kemudian diarahkan untuk memegang tikus tersebut. Saat memegang tikus tersebut, Watson mengeluarkan suara keras secara tiba-tiba, sehingga balita menjadi kaget dan takut terhadap suara tersebut, yang pada akhirnya mengakibatkan Albert ketika menjadi takut terhadap seekor tikus walaupun tanpa ada suara yang keras. Pandangan Watson terhadap behaviorisme. Ia memandang manusia sebagai organisme yang netral terhadap stimulus di sekitarnya. Ini menunjukkan betapa elastisnya manusia. Perilakunya dapat dibentuk menjadi apapun sesuai lingkungan dimanapun ia berada. Intinya perilaku sendiri adalah hasil pengalaman, karena pengalaman adalah hal yang paling berpengaruh dalam pembentukan perilaku. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Juga mengemukakan bentuk pembelajaran melalui 2 prinsip yaitu frekuensi dan resensi. Prinsip frekuensi menyatakan semakin sering kita melakukan sesuatu respon terhadap stimulus tertentu. Prinsip resensi menyatakan bahwa semakin baru atau terkini kita melakukan respon terhadap stimulus tertentu, semakin cenderung kita melakukannya lagi.
kelebihan dari teori pembelajaran ini. Penilaian terhadap perubahan yang jadi mudah dilakukan karena hanya berdasarkan pada perubahan yang diamati saja. Kekurangan dalam teori Batson, mental peserta didik cenderung diabaikan sehingga pencapaian dari pembelajaran ini tidak mencakup aspek mental dari peserta didik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Idola. Yang berikutnya adalah teori belajar menurut Edwin Gatter. Asas belajar Gatter yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan. Pada waktu timbul kembali, cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Gatter menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon yang menjelaskan terjadinya proses belajar. Belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus, sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Penguatan hanya melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang dengan mencegah perolehan respon yang baru. Kemudian hubungan antara stimulus dan respon bersifat hanya sementara. Yang berikutnya, Gatter percaya bahwa hukum memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Saran utama dari teori ini adalah guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon secara tepat. Pembelajaran harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari. Dalam pengelola kelas, guru tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan oleh anak didiknya. Nah, pendapat dari Gatter ini sendiri tidak sependapat dengan Skinner. Oleh karena itu, Skinner menunjukkan pendapat-pendapat yang ia kemukakan sendiri. Nah, pendapat dari Skinner sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sylvie. Baik, selanjutnya ada beberapa alasan Skinner tidak sependapat dengan Guthrie, yaitu pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku bersifat sementara, kemudian dampak psikologis yang buruk mungkin akan menjadi bagian dari jiwa si terhukum bila hukuman berlangsung lebih lama. Kemudian, hukum yang mendorong si terhukum untuk mencari cara lain agar ia bisa terbebas dari hukuman. Dengan kata lain, hukuman dapat mendorong si terhukum untuk melakukan hal-hal yang kadang kala lebih buruk daripada kesalahan yang pernah ia perbuat sebelumnya. Ini juga disebut dengan penguat positif. Kemudian Skinner lebih percaya kepada apa yang disebut sebagai penguat negatif. Penguat negatif tidak sama dengan hukuman. Ketidaksamaannya terletak pada bila hukuman harus diberikan agar respon yang muncul berbeda dengan respon yang sudah ada, sedangkan penguat negatif harus dikurangi agar respon yang sama menjadi semakin kuat. Seperti itu.